Halo teman-teman pecinta hukum, kembali lagi dengan video gue yaitu Kenal Hukum. Jangan pernah bosan kalau gue bilang jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen untuk video ini. Apabila ada kekurangan maklum, namanya juga orang yang benar terus mah Tuhan. Ya, oke, yang kita bahas pada video kali ini ialah tentang pengantar ilmu hukum. Oke, pengantar ilmu hukum. Nah, menurut gue belajar pengantar ilmu hukum itu ada 3 poin yang sangat penting. Banyak yang dia pelajarin pengantar ilmu hukum, banyak banget, banyak sekali. Materinya itu, waduh, kalau dia omongin, ya gimana lah. Gue kan membuat video ini, dalam satu video, ialah pelajaran yang harusnya 1 semester gitu. Jadi mempelajari 1 buku, itu untuk 1 semester, tapi jadi dalam 1 video. Ya, semuanya ya pasti press banget. Namun, dari semua yang gue pelajarin dalam 1 semester itu tentang pengantar ilmu hukum, ya 3 poin ini, gue baca nggak? 3 poin ini. Definisi hukum, tujuan hukum, dan aliran hukum. Karena ketika teman-teman mempelajari 3 ini dan teman-teman paham, teman-teman itu akan mempelajari hukum lainnya yang lebih rinci, yang lebih detail, yang lebih teraplikasi gitu. Hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum agraria, semua yang ada embel-embel hukumnya, teman-teman harus definisikan agar mengerti. Lalu harus paham tujuannya apa. Seperti itu. Jadi makanya kenapa 3 ini harus kita pelajari di awal, yaitu di pengantar ilmu hukum. Ya. Referensi pengantar ilmu hukum aku bukunya itu pakai R. Suroso. Ya. Ini bukunya mencakup seluruhnya ya, mencakup seluruh materi pengantar ilmu hukum. Sangat membantu sekali, sangat lengkap. Tapi tetap teman-teman kalau memang berniat pakai buku atau referensi yang lain, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting dia pengantar ilmu hukum, ya, jangan mengantar ke pelaminan, beda. Oke? Awalnya kita mau belajar yang namanya definisi hukum, ya. Ada definisi hukum, istilahnya ada istilah ius, ada reh, ada lex. Itu teman-teman itu jangan asing untuk mendengar kata-kata itu, ya. Itu artinya semua itu reh itu hukum, ius itu hukum, lex juga artinya hukum. Ya. Jangan bosan dengan istilah-istilah itu dan kita harus familiar. Oke. Kita masuk ke apa sih definisi hukum itu sendiri. Jadi sebenarnya ada istilah bahwasannya hukum itu tidak dapat didefinisikan karena saking luasnya. Karena begitu luasnya, karena semua orang mau berpendapat. Inilah uniknya kenapa teman-teman itu kalau belajar hukum selalu dan akan selalu dimintai pendapat. Coba kamu yang duduk di sana, menurut kamu apa nih pendapatnya tentang materi ini? Itu dosen-dosen itu, pengajar-pengajar akan selalu menanyakan itu, jadi jangan shock. Tipsnya adalah, teman-teman ketika mau belajar, oh nih aku mau belajar bab 3. H-1, besok belajar malam ini nih, pelajarin dulu bab 3, biar ketika teman-teman ditanya dosen itu bisa jawab. Belajar ilmu hukum, jujur, gue pribadi belajar ilmu hukum, itu lebih banyak bacotnya, lebih banyak gue ngomong. Karena nilai UAS UTS gue itu nggak ada yang bagus, biasa semua. Ya, kadar-kadar lulus lah. 70, 75, itu nilai UAS UTS gue. Nggak pernah tuh sampai 90, 95, nggak pernah. Tapi gue karena, ya istilahnya bersuara lah dalam kelas itu, jadi ada catatan tersendiri. Karena itu dia, ketika orang hukum hanya bisa diam, lebih baik dia cari jurusan lain kali ya. Jurusan yang lebih sesuai dengan karakter dia. Karena karakter orang yang ada di hukum ini biasanya
langsung jelas-jelas ketika dia punya pendapat, tanpa basa-basi dia lontarkan pendapat itu. Tapi tetap kita harus yang namanya sesuai dengan norma-norma ketika berpendapat, ya. Jangan salah, jangan sembarangan berpendapat. Salah berpendapat, kita menyinggung orang lain, bisa kena undang-undang ITE, bisa kena perlakuan tidak menyenangkan karena kita berpendapat. Makanya kita perlulah berhati-hati dan memiliki rasa toleransi yang tinggi. Definisi hukum. Definisi hukum oleh, kalau di sini halaman 26 ya, oleh para pakar. Ada Profesor Dr. Bors, ada Van Kan, ada Profesor Apeldoorn. Ya, kalau ditanya, kalau saya bacain satu-satu teman-teman nggak mau baca, bacalah, luangkan waktunya. Ada Levensbergen, ada Kantorowicz, ada Paul Scholten. Sebenarnya ini orang-orang ini perasaan kalau di PPKN dulu ada ya. Ada yang dulu dia mencetuskan istilah trias politika ya. Nah, dari beliau-beliau inilah, dari para pakar inilah teman-teman bisa baca. Lalu ketika teman-teman sudah baca, mampu menyerap, memahami, oh ini Prof. Apeldoorn ini pendapat dia tentang hukumnya apa ya. Lalu teman-teman bisa menganalisa sendiri kira-kira hukum itu apa ya. Hukum itu seperti apa? Menurut saya hukum itu alat, menurut saya hukum itu merupakan suatu cara, merupakan hukum itu buku. Terserah, loh KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kan dia bentuknya buku. Menurut saya buku itu, menurut saya hukum itu orang. Polisi orang, tapi polisi bisa memberikan suatu hukuman. Gitu. Jadi kira-kira silakan seluas-luasnya berpikir. Enaknya kita belajar hukum itu, teman-teman itu tidak dibatasi untuk memberikan suatu pengertian dan pendapat. Enaknya itu kita belajar hukum. Jadi teman-teman itu akan punya pola pikir yang luas. Tidak terkungkung dalam suatu doktrin. Tidak terjebak dalam suatu pemikiran yang harus dipahami secara turun-temurun. Tapi kita mampu berpendapat dan berkembang dengan keadaan dan situasi. Mampu mengerti. Oke, yang kedua adalah tujuan hukum. Itu tadi sekilas tentang apa yang namanya definisi hukum. Kalau mau lebih jelas lagi, baca bukunya. Ya, baca bukunya. Lalu tujuan hukum. Oke. Kalau tujuan hukum ini